Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 691-695. Ye Junlin melambaikan tangannya, dan seseorang keluar di sebelahnya. Awasi gadis itu untukku, dan beritahu aku jika terjadi sesuatu. Perintah Ye Junlin. Dia benar-benar tidak menyangka Zhou Nanyan akan keluar dan memberitahunya situasi ini. Di antara sekelompok orang yang kejam dan tidak peka di keluarga Zhou, masih ada orang yang begitu baik. Saudari ini, dia mengenalinya, datanglah ke villa. Zhou Wei dan yang lainnya mengantar Zhou Nanyan ke aula. Puff, dia menendang lutut Zhou Nanyan. Zhou Nanyan sangat kesakitan dan berlutut di depan Zhou Dongfang. Kakek, apakah kamu tahu siapa yang dia cari? Zhou Wei bertanya. Siapa yang kamu cari? Dia pergi mencari Ye Junlin. Yang lebih buruk lagi adalah dia menceritakan semuanya pada Ye Junlin. Zhou Wei berkata dengan keras, apakah ini berarti Ye Junlin akan masuk penjara sekarang? Zhou Dongfang tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan penuh semangat. Itu benar, kamu benar-benar ingin membuatku marah, anak yang hilang. Zhou Dongfang sangat marah hingga dia hampir meninggal. Anggota keluarga Zhou lainnya juga memandang Zhou Nanyan dengan mata penuh kebencian. Dasar pengkhianat, kamu mengkhianati keluarga Zhou. Kamu tidak menaati kakek. Tahukah kamu seberapa besar kejahatannya? Kamu mendorong keluarga Zhou ke dalam lubang api. Jika Ye Junlin tidak pergi, keluarga Zhou sudah berakhir. Zhou Nanyan berlutut di tanah, kepalanya hampir menyentuh lantai. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar kali ini. Zhou Dongfang sangat marah sehingga dia berteriak, tahukah kamu bahwa tindakan ini akan menghancurkan keluarga Zhou? Kakek, aku tahu aku salah. Zhou Nanyan sudah menangis. Ada apa? Apakah kamu memilih untuk menderita dan masuk penjara? Apakah kamu membenciku dan keluarga Zhou di dalam hatimu, dan dengan sengaja ingin menyakiti keluarga Zhou? Hah? Teriak Zhou Dongfang. Tidak, kakek, saya tidak memiliki dendam, dan saya tidak ingin menyakiti keluarga Zhou. Zhou Nanyan menangis. Kamu hanya ingin menyakiti keluarga Zhou, kamu sudah lama ingin mengkhianati keluarga Zhou. Semua orang di keluarga Zhou mengkritik tanpa ampun. Ayah, ini tidak baik. Nanyan telah melakukan kesalahan besar, ini terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Zhou. Ini adalah pelanggaran aturan keluarga, jika tidak ada hukuman. Aturan keluarga Zhou saya akan dipatuhi. Sia-sia, Zhou Xiaokun, putra tertua kedua dari keluarga Zhou, menyarankan. Ya, itu harus dihukum. Zhou Nanyan telah melanggar beberapa aturan keluarga dan harus ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Jika tidak, akan sulit meyakinkan masyarakat, lebih banyak orang akan melanggar aturan keluarga di masa depan. Di bawah desakan semua orang, Zhou Dongfang mengangguk. Oke, mari kita pergi ke hukum keluarga, tolong beri aturan cincin pada keluarga Zhou. Zhou Dong melihat ke samping pengurus rumah tangga dan bertanya, berapa banyak hukuman yang harus diberikan dalam hal ini? Kasusnya. Secara logika, seharusnya 100 kaki lingkar, tapi Nona Nanyan sedang memikirkannya. Dia seorang wanita, dan dia akan dihukum 60 tahun. Setelah kepala pelayan selesai berbicara, seluruh penonton menarik napas udara dingin. Saat itu mereka telah melihat hukuman-hukum keluarga. Seorang pria dari cabang keluarga Zhou dihukum dengan hukuman 25 kaki. Kulitnya terkoyak, daging dan darahnya memar setelah pemukulan, dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan. Zhou Nanyan akan dihukum oleh 60 penguasa, dan dia diperkirakan akan dipukuli sampai mati karena kulitnya yang halus dan dagingnya yang lembut. Tidak ada yang namanya kasih sayang keluarga di hadapan hukum keluarga Zhou. Zhou Nanyan, generasi ke-53 dari keluarga Zhou, melanggar aturan keluarga dan membahayakan keluarga Zhou.
hukuman khusus 60 kaki untuk menunjukkan yang mulia keluarga Zhou. Zhou Dongfang mengumumkan keputusan ini dengan dingin dan kejam. Tidak ayah, Nanian masih anak-anak, biarkan dia pergi. Orang tua Zhou Nanian ingin menghentikannya. Zhou Dongfang segera berkata, siapapun yang meminta cinta, terimalah hukum keluarga bersama Zhou Nanian. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang siap memohon belas kasihan mundur. Kalian berdua masing-masing akan dihukum oleh 10 penguasa. Jika kalian membuat masalah lagi, teruslah menghukumku. Zhou Dongfang membuat keputusan yang dingin dan kejam. Orang tua Zhou Nanian tidak berani membuat masalah lagi. Zhou Dongfang tidak merasa bersalah sedikit pun karena telah menghukum Zhou Nanian dengan begitu keras. Tidak apa-apa meskipun Zhou Nanian dipukuli sampai mati. Gadis, siapapun bisa melakukannya. Zhou Nanian sudah mati, pilih saja yang lain dan kirimkan. Tapi bukan laki-laki, masing-masing adalah harta karun, dan dia tidak ingin satu pun dari mereka pergi. Inilah mentalitas patriarki dalam keluarga besar, yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan di zaman sekarang ini, masih mengakar kuat. Segera pergi ke Huahai dan tanyakan penguasanya. Perintah Zhou Dongfang, karena ini adalah hukum keluarga, penguasa leluhur keluarga Zhou harus digunakan. Zhou Dongfang tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Ayah, kakek, sekarang Ye Junlin mengetahui semuanya, apa yang harus kita lakukan? Semua orang bertanya dengan curiga, tangkap saja dia. Bukankah dia punya istri? Saya berjanji padanya untuk menjaga istri dan keluarganya, dan dia pasti akan setuju. Zhou Dongfang berkata dengan dingin. Ketika keadilan keluarga selesai, kirim seseorang untuk menangkapnya. Tentu saja, jangan biarkan siapapun melarikan diri. Zhou Wei berkata sambil tersenyum, kakek, jangan khawatir. Saya telah mengirim seseorang untuk menjaganya, mengawasinya, dia tidak bisa melarikan diri. Segera, Ye Junlin tahu bahwa Zhou Nanian akan ditangani oleh hukum keluarga. 60 penguasa, seorang gadis yang lemah. Bukankah dia takut dipukuli sampai mati? Keluarga Zhou benar-benar berdarah dingin dan kejam. Era apa ini? Dan masih ada aturan keluarga yang keras kepala dan kuno dan peraturan sungguh konyol. Ye Junlin berkata dengan marah, denganku di sini, siapa yang berani menyentuh adikku Nanian? Ye Junlin benar-benar marah, dengan sinar dingin keluar dari matanya. Itu cukup membuat takut Wu Shen dan yang lainnya. Di aula Villa Wuhu, Zhou Nanian dan orang tuanya berlutut di tengah. Di kedua sisi berdiri junior keluarga Zhou, semuanya acuh tak acuh dan kejam, dengan sikap menonton lelucon. Zhou Oriental duduk di kursinya, megah dan mendominasi. Kepala pelayan di sebelahnya berkata dengan lantang, hari ini, ada seorang putra tidak berbakti Zhou Nanian yang melanggar aturan keluarga dan menyebabkan bencana besar. Menurut aturan keluarga, dia akan dihukum dengan 60 penguasa. Tolong para penguasa, setelah terdengar suara, seseorang masuk ke aula dengan piring ditutupi kain merah. Kepala pelayan melepas kain merah, memperlihatkan penggarisnya. Hukum keluarga dimulai. Zhou Dongfang memberi perintah. Seorang pria berwajah gelap melangkah maju, mengambil penggaris, dan berjalan menuju Zhou Nanian selangkah demi selangkah. Zhou Nanian, yang sedang berlutut, sudah lama putus asa, dan lantai di depannya sudah basah oleh air mata. Orang tuanya semakin menangis, mereka sangat tidak berguna di keluarga Zhou sehingga mereka bahkan tidak bisa memiliki seorang putri. HMPH, menyebalkan sekali melihat keluarga mereka. Suatu kehormatan bagimu untuk memilihmu menderita dan masuk penjara. Ini adalah kontribusi untuk keluarga. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga untuk mengatakan bahwa penderitaan dan masuk penjara adalah suatu kehormatan keluarga. Metode ahli, teriak pengurus rumah tangga, dan pria berwajah hitam itu mengangkat penggarisnya, mengayunkan hembusan angin, dan hendak menurunkannya. Tubuh Zhou Nanian terus gemetar ketakutan.
penguasa ini cukup untuk membunuh separuh hidupnya. Boom, pada saat kritis, sebuah batu bata tiba-tiba dilempar dari luar. Itu mengenai pria berwajah hitam dengan akurat. Pria berwajah hitam dengan cepat menghindar dan penguasa tidak mengenai Zhou Nanian. Batu bata itu menghantam tanah dan menimbulkan suara, yang membuat takut semua orang. Saat berikutnya, sesosok tubuh datang. Pernahkah aku memberitahumu bahwa aku, Ye Junlin, melindungi Suster Nanian? Mengikuti kata-kata itu, Ye Junlin datang ke lapangan. Siapapun yang menyentuh rambutnya akan dibunuh olehku. Tatapan mendominasi Ye Junlin menyapu penonton. Setelah puluhan detik, semua orang bereaksi satu persatu. Apa, Ye Junlin? Apakah dia Ye Junlin? Banyak orang yang hadir belum pernah melihat Ye Junlin sebelumnya dan terkejut. Terutama Zhou Dongfang dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan hati-hati. Zhou Dongfang tanpa sadar berkata, dia mewarisi tradisi baik orang tuanya. Zhou Nanian juga terkejut saat melihat Ye Junlin datang. Saudara Junlin, cepatlah, apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Nanian berkata dengan cemas. Dia memiliki temperamen yang sama dengan Li Ziran, dan keduanya baik hati. Aku tidak menginginkan Ye Junlin karena ada yang harus dia lakukan. Saudari Nanian, jangan khawatir. Denganku di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Ye Junlin tertawa, lihat, ini sudah waktunya, dan Zhou Nanian masih membantu orang luar ini, dia pasti telah mengkhianati keluarga. Iya, dia menyebalkan. Begitu seorang wanita dari keluarga Zhou selesai berbicara, Ye Junlin melangkah maju dan menamparnya, itu mengenai wajahnya dengan suara yang tajam. Tamparan itu mengejutkannya, seluruh penonton tercengang. Ye Junlin ini sangat berani di depan keluarga Zhou sehingga dia menamparkan wajah keluarga Zhou. Ye Junlin memandang wanita itu dengan dingin dan berkata dengan dingin, menghina saudara dan saudari, siapa yang terbiasa? Ye Junlin, kamu sangat berani, siapa yang menyuruhmu menyentuh keluarga Zhouku? Geram Zhou Xiaokun, siapapun yang menegur Suster Nanian, aku akan mengalahkannya. Siapa yang membuat pendidikan keluarga Zhoumu begitu tak tertahankan? Hal-hal apa yang kamu ajarkan? Ye Junlin mencibir. Ye Junlin, kamu sedang mencari kematian. Bagaimana kamu bisa sombong di wilayah keluarga Zhou? Semua orang di keluarga Zhou berteriak dengan gila seolah-olah mereka telah ditusuk ke dalam kelemahan mereka. Saya tidak sabar untuk makan Ye Junlin. Menurutku, kalian hanyalah sekelompok massa, siapa yang bertanggung jawab? Ye Junlin mencibir, kamu sangat berani, kamu masih tidak berlutut ketika melihat kakekmu. Zhou Dongfang berdiri dan menggeram, wajahnya berubah hitam menjadi karbon. Ye Junlin membuat keributan, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Aku tidak punya kakek, lagi pula, kakekku tidak akan membiarkanku menderita dan mati. Ye Junlin mencibir, kamu. Wajah Zhou Dongfang penuh rasa malu, dan Ye Junlin menunjukkan kelemahannya. Jika masalah ini menyebar, keluarga Zhou memang akan malu. Selain itu, dia masih membutuhkan Ye Junlin untuk menderita dan masuk penjara. Saya tidak akan berdebat dengan Anda untuk saat ini. Karena Anda di sini, itu akan lebih mudah, saya tidak tahan. Zhou Dongfang menahan amarahnya. Apa yang kamu lakukan di sini, untuk menyelamatkan Zhou Nanian? Tanya Zhou Wei, tentu saja, seperti yang kubilang, aku akan menjaga Suster Nanian, dan aku akan membunuh siapapun yang menyentuhnya. Ye Junlin menjawab dengan tegas, minggir dulu, masalahmu akan diselesaikan nanti, kita harus menegakkan hukum keluarga sekarang. Zhou Xiaokun berkata dengan dingin. Zhou Dongfang memandang pria berwajah hitam itu dan berkata dengan marah, cepat dan tegakkan hukum keluarga. Pria berwajah hitam itu meraih penggaris dan hendak merokok Zhou Nanian. Tanpa diduga, Ye Junlin melangkah ke depannya dan meraih penggarisnya. Bang, Ye Junlin mengetuk pergelangan tangannya dan mengambil penggaris itu. Retak, Ye Junlin membentak penggaris,
dan penggaris itu membentak. His, segera, lapangan menjadi sunyi. Penguasa ini adalah simbol keagungan keluarga Zhou, dan telah diwariskan selama lebih dari 300 tahun. Itu benar-benar rusak, ini setara dengan menginjak keluarga Zhou ke tanah. Pada saat ini, semua orang di keluarga Zhou tercengang. Penguasa cincin, yang telah diwariskan selama lebih dari 300 tahun, selalu menjadi simbol otoritas tertinggi. Sederhananya, penguasa ini adalah jiwa keluarga Zhou. Jiwa keluarga Zhou hancur, semua orang di keluarga Zhou memandang penguasa yang hancur itu dengan tidak percaya. Boom, pikiran Zhou Nanyan meledak. Aku diam-diam bilang semuanya sudah berakhir. Setiap orang di keluarga Zhou selalu merasa takut dan kagum saat melihat penguasa. Melawan penguasa berarti melawan otoritas keluarga Zhou dan mengkhianati keluarga Zhou. Tapi Ye Junlin begitu berani hingga dia menghancurkan penguasanya. Ini memprovokasi martabat keluarga Zhou, ini menyatakan perang terhadap keluarga Zhou. Bah, Ye Junlin melemparkan penggaris itu ke tanah dan mencibir. Kamu memiliki ide-ide feodal dan konservatif. Saya akan berinovasi untukmu. Langkah pertama adalah menghancurkan penggaris dan menghapuskan hukum keluarga. Kata-kata Ye Junlin membangunkan semua. Orang di keluarga Zhou, mereka semua bereaksi. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menghancurkan penguasa leluhur keluarga Zhou. Kamu mencari kematian, semua orang di keluarga Zhou berteriak, seolah-olah mereka ingin memakan Ye Junlin. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? 10 kali tidak akan cukup untuk kejahatan yang kamu lakukan hari ini. Zhou Dongfang berteriak dengan marah. Kamu benar-benar menghancurkan penguasa keluarga Zhou. Kamu akan berperang melawan seluruh keluarga Zhou. Apa, tidak bisakah keluarga Zhou melawan? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai raja? Ye Junlin mencibir, keluarga Guo terakhir yang mengaku sebagai Wang Fa telah dibunuh olehnya. Kamu sangat berani, kamu benar-benar memprovokasi keluarga Zhou seperti ini, bunuh dia, bunuh dia. Zhou Dongfang tidak bisa menahan diri lagi dan sangat marah. Tidak, Tuan, kami ingin dia menderita, pengurus rumah tangga buru-buru menghentikannya. Meskipun yang lain ingin membunuh Ye Junlin, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Sekarang Ye Junlin adalah satu-satunya kandidat yang menderita atas namanya. Bahkan jika dia membuat kesalahan besar, keluarga Zhou tidak dapat membunuhnya. Zhou Dongfang sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Oke, kamu beruntung. Tapi aku akan mengirimmu ke penjara di antara Panglima Perang Asia Tenggara, dan kamu akan disiksa tanpa henti. Wajah Zhou Dongfang galak, dan urat nadinya keluar. Ye Junlin melanggar martabat keluarga Zhou, dan Zhou Dongfang ingin dia mati. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi, dalam beberapa hari, dikirim saja ke penjara Panglima Perang Asia Tenggara. Hehe, semua orang di keluarga Zhou tersenyum jahat. Meskipun Ye Junlin menyela penguasa, dia berinisiatif mengirimkannya ke pintu. Hancur, dalam sekejap, tuan dari keluarga Zhou memblokir pintu. Ye Junlin tidak bisa pergi. Bukankah kalian berdua, kakak dan adik, memiliki hubungan yang baik? Kalau begitu ayo kita jalan bersama. Zhou Wei terkekeh. Zhou Nanyan menghela nafas tanpa daya. Dia sangat tersentuh karena Ye Junlin bisa datang menyelamatkannya. Tapi karena dia membiarkan Ye Junlin masuk, dia tidak tahan. Ye Junlin, kamu juga tahu masalahnya. Jadi biar ku bilang saja, bukan karena aku, Zhou Dongfang, tidak peduli dengan kasih sayang keluarga, memang benar kamu, seperti orang tuamu, terlahir sebagai korban, kamu harus merasa terhormat untuk dapat berkontribusi pada keluarga. Selanjutnya dikatakan, Anda melanggar aturan leluhur keluarga Zhou, menghukum berat aturan keluarga, dan menghukum Anda masuk penjara, yang masuk akal dan dapat dibenarkan, Zhou Dongfang berkata dengan benar. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum, itu benar. Sekarang mereka akan mengirim Ye Junlin untuk menderita dan masuk penjara dengan alasan yang sah.
Ye Junlin tersenyum, saya ingin pergi, siapa yang bisa menghentikan saya? Nada arogan Ye Junlin mengejutkan semua orang di keluarga Zhou. Nak, betapa sombongnya kamu, keluarga kerajaan Zhou yang agung tidak bisa menghentikanmu, ini konyol. Zhou Xiaokun tertawa, semua orang di keluarga Zhou tertawa. Apakah ada orang di kota Jinling yang tidak bisa mereka hentikan? Dibandingkan dengan keluarga Guo dan keluarga Chu, keluarga Zhou jauh lebih kuat. Tidak ada orang yang bisa menandingi mereka. Ye Junlin mengabaikan semua orang di keluarga Zhou. Dia menarik Zhou Nanyan dan berkata, "Kakak, aku sudah bilang untuk melindungimu, ikut aku." Hah, Zhou Nanyan tertegun. Tidak mungkin, saudara Junlin, aku masih harus menderita dan masuk penjara. Ye Junlin mencibir, denganku di sini, tidak ada yang bisa mengirimmu menderita dan masuk penjara. Mengapa mereka tidak pergi, Ye? Junlin, apa maksudmu? Siapa yang akan memberitahumu? Apakah kamu memiliki keberanian untuk mempertanyakan keputusan keluarga Zhou? Biarkan Zhou Nanyan pergi. Itu diputuskan oleh semua orang di keluarga. Biarkan kamu pergi. Itu karena kamu melanggar aturan keluarga dan kamu akan dihukum sesuai. Keluarga Zhou mengucapkan kata-kata lurus, seolah semuanya masuk akal. Pertama, saya bukan keluarga Zhou, hukum keluarga Anda tidak berguna bagi saya. Kedua, saya percaya bahwa Nanyan adalah adik perempuan saya tidak akan setuju dengan siapapun yang ingin menyakitinya. Setelah berbicara, Ye Junlin menarik Zhou Nanyan pergi, hentikan mereka. Zhou Xiaokun memberi perintah. Segera, 7 atau 8 orang berdiri di depan Ye Junlin. Berderak, Ye Junlin segera menamparkan orang-orang ini. Keluarga Zhou tercengang, apakah dia masih seorang Lian Jiazi? Semua orang merasa ngeri. Zhou Wei memikirkan apa yang terjadi di depannya, dan segera berteriak, "Kakek, anak ini sedikit terampil, cepatlah, jangan biarkan dia melarikan diri." Ciri terbesar dari keluarga kerajaan adalah mereka telah membesarkan sejumlah besar master, dan bahkan ada master seni bela diri di dalam keluarga. Tidak sebanding dengan keluarga biasa yang hanya fokus pada kekuasaan dan kekayaan. Para master ini mengepung Ye Junlin dari beberapa arah. Potong anggota tubuhnya dan lihat kemana dia pergi. Perintah Zhou Xiaokun, baiklah, patahkan anggota tubuhnya dan dia akan diam saja di sana. Zhou Dongfang juga setuju, ayah, kamu tidak bisa. Pada saat ini, Zhou Xiaoling, yang memiliki mata berbingkai emas, berkata, dia adalah paman ketiga Ye Junlin, dan dia memiliki hubungan baik dengan Zhou Yingying. Ayah, kami sudah cukup berhutang budi pada Yingying. Agak kejam memperlakukan putranya seperti ini lagi. Zhou Xiaoling menasihati, ya, ayah, biarkan dia menderita saja sudah cukup. Mematahkan anggota tubuhnya terlalu berlebihan, bibi Ye Junlin, Zhou Yunyun juga menasihati. Ini, Zhou Dongfang ragu-ragu, ayah, kita harus membunuhnya saja. Orang yang tidak sopan seperti ini tidak bisa melakukannya tanpa memberinya pelajaran. Zhou Xiaokun dan yang lainnya mengancam akan memberi pelajaran pada Ye Junlin. Pengurus rumah tangga berbisik, Tuan, akan sangat buruk jika masalah ini menyebar. Keluarga Zhou saya adalah keluarga kerajaan. Tidak perlu memenjarakan mereka, itu tidak menghormati martabat. Kakek, itu benar. Bagaimana mungkin keluarga kerajaanku yang agung takut kalau kedua orang ini akan melarikan diri? Bukankah akan membuat orang tertawa jika menyebar? Zhou Qianlong juga berkata. Zhou Dongfang tergerak, dan berkata sambil mencibir, lepaskan mereka. Beberapa tuan segera mundur. Ye Junlin melepaskanmu bukan karena kemampuanmu, tapi karena keluarga Zhouku tidak menganggapmu serius. Keluarga Zhou dapat menangkapmu kapan saja. Zhou Dongfang mencibir. Setelah Ye Junlin pergi, Zhou Dongfang segera memerintahkan, bayangan, pergi dan awasi sendiri, bersambung.